warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya di hari ini? Di hari Kamis 26 Agustus 2021. Bertemu kembali ya sama Miss Lisya di evaluasi subtema 3 pembelajaran tema 1 pertumbuhan hewan. Sebelum dimulai kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak, silakan persiapkan alat tulisnya, kemudian jangan lupa buku tematiknya dan buka halaman 75. Kita akan berselancar di evaluasi subtema 3 ya, di muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini anak-anak ada apa ini tuh ada teks ya. Kita baca bareng-bareng yuk. Ya, silakan Zaid, Bilal, kemudian Saad, Mushab sama Toah sudah siap? Ya, silakan kita buka ya. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau beruduk. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang. Lalu tumbuh kaki belakang menjadi katak berekor. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Oke, ini adalah teksnya anak-anak ya. Ya, kita bacakan soalnya ya. Nomor 1. Daur hidup katak dimulai dari telur, kecebong, katak muda. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah telur. Oke, nomor 2. Makna kosakata daur hidup yang tepat adalah proses yang menandai sebuah perubahan atau siklus hidup. Silakan anak tulis ya. Oke, nomor 3. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nomor 4. Tuliskan perbedaan katak muda dan katak dewasa. Nah, ini kerjakan mandiri ya. Silakan anak-anak baca kembali teks yang tadi ya. Kemudian nomor 5, jelaskan daur hidup katak menggunakan bagan atau skema sederhana. Silakan. Tadi kan udah dibacakan ya teksnya di sini ya. Silakan anak-anak bikin skemanya dari mulai telur, berubah jadi beruduk, kemudian memiliki kaki berekor dan berubah ke ekornya hilang, kemudian jadi katak muda, katak dewasa. Silakan dibuat skemanya ya. Boleh digambar atau misalkan anak-anak kalau misalkan udah punya bagannya silakan dibikin ya, bikin gambarnya ya, bagannya ya. Oke, next kita masuk ke muatan matematika. Nomor 1, hasil perkalian 3 dikali 175 adalah, kita cek bareng-bareng ya anak-anak. Nih, 75, 175 dikali 3 ya. Ini ada 3 langkah berarti ya. Karena apa? Karena ini ada satuan, kemudian ada puluhan, ada ratusan. Langkah ke-1, 5 dikali 3 artinya 3-nya ada 5 kali. Jumlahnya berarti berapa ini? 15. Nah, 15 ini nih, simpan satuan di bawah, letakkan puluhannya tepat di atas angka 7. Nah, berarti satuan dari 15 adalah 5. Satu puluhannya adalah 1. Katanya apa? Disimpan tepat di angka 7. Nah, simpan di situ ya. Kemudian langkah kedua,
7 dikali 3, artinya 3-nya ada 7 kali. Jumlahnya berapa? 21. Karena ini 21, tapi kan tadi ada disimpan 1 ya, 1 puluhan, maka satuannya tetap disimpan di bawah ya. Kemudian letakkan puluhan di atas angka 1, lalu ditambah 1. Nah, kayak tadi kan, dia kan 21 nih. Ditambah 1 puluhan yang tadi, jadi 22. Satuan dari 22 adalah angka 2. Kemudian 20-nya disimpan di mana? Tepat di angka 1. Nah, ini langkah ketiga. Nah, 1 dikali 3. Berarti apa artinya? 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi, tadi nih. Tadi kan 1 kali 3, 3. Tambahkan tadi di sini ada 20-an di sini ya. Tambah 2. Berarti berapa? 3. 1 kali 3, 3. Tambah 2. Berarti berapa? 5. Maka jawabannya ada di B. Oke, next. Kita ke nomor 2. Ya. Oke. Nah, ini dilingkari. Karena dilingkari berarti ini penanda anak-anak kerjakan mandiri. Perkalian berikut yang hasilnya paling besar. Berarti anak-anak silakan ini kalikan dulu. Ya. Kemudian setelah dikalikan akan terlihat berapa hasil yang paling besar. Maka silahkan disilang. Ya. Nomor 3. 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25. Ini katanya 25-nya itu ada 5, berarti 5 dikali berapa? Dikali 25, kita lihat ya, kita potret. 25-nya ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini semuanya adalah ditambahkan. 25 tambah 25 berapa? 50. Kemudian 50 tambah 25, 75. 75 tambah 25, 100, kemudian 100 tambah 25, berapa? 125. Jadi 5 dikali 25 hasilnya adalah 125. Kita masukkan di sini. Ya. Oke. Nomor 4. Kerjakan perkalian bersusun panjang di samping. Nah, ini juga sama, akan kita coba kotak-kotak ya. Nih, ini perkalian bersusun panjang. 378 dikali 6. Ya. Ada sama 3 langkah karena ini ada satuan, puluhan, ratusan. Berarti ada 3 langkah. Langkah pertama artinya di sini 8 dikali 6. 8 kali 6 artinya 6-nya ada 8 kali. Ya, berapa jumlahnya? 48. Maka 48 disimpan di baris pertama sebagai kolom satuan. Di sini ya. Oke, next. Kemudian, langkah kedua, 70 dikali 6 artinya, nah, lihat tabel. Kenapa 70? Karena ini 7 ini menempati puluhan. Lihat tabel di sini. 7 kali 6 berapa hasilnya? 42. Maka, karena 7 menempati puluhan, hasil dari 7 kali 6 itu 42, tinggal ditambahkan 1 angka 0 di belakangnya menjadi 420, disimpan angkanya di baris kedua sebagai penanda kolom puluhan. Di mana? Nah, di situ ya. Langkah ketiga. Langkah ketiga, 300 dikali 6 artinya perhatikan tabel juga. Ini lihat tabelnya 3 dikali 6 berapa? 16. Karena 3 adalah menempati ratusan, maka hasil 18 ini tinggal ditambahkan 2 angka 0 di belakangnya menjadi 1.800. Maka simpan angka 1.800 ini di baris ketiga sebagai penanda ratusan. Udah kelihatan di sini ya. Ini sebagai satuannya 48, puluhannya 420, ratusannya adalah 1.800. Bila dijumlahkan hasilnya berapa? 2.268. Ya, silakan kerjakan ya. Ini nomor 5, anak-anak kerjakan mandiri ya. Insya Allah bisa. Ya, kalau tadi ini kan soal langsung, kemudian ini soal bersusun panjang, kemudian ini silakan anak boleh mengerjakannya dengan
cara bersusun pendek atau bersusun panjang. Terserah bagaimana anak-anak yang enaknya yang mana, ya. Oke. Next. Kita masuk ke muatan PPKE. Ya, nomor 1. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila ke titik Pancasila. Menyayangi, ingat ya, menyayangi. Berarti apa? Sila kedua. Kemudian nomor 2. Berikut ini adalah perilaku yang mengamalkan sila kedua Pancasila. Ingat, sila kedua itu adalah empati ya. Kita merasakan bagaimana apa yang orang lain rasakan. Maka yang mana? Apakah bekerjasama membersihkan kelas, berdoa sebelum belajar di kelas, atau mengajari teman yang kesulitan pelajaran tertentu? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Mengajari teman yang kesulitan pelajaran tertentu. Oh, nomor 3, kerjakan mandiri katanya anak-anak. Nah, ini dibuletin ya. Bunyi Pancasila sila kedua. Ini bisa ya. Refleksi di kemarin ya. Di kelas 2 kemarin pasti bisa. Oh iya, ini juga sama contohnya, silakan tuliskan ya. Tuliskan di kertas putih ya, nanti tempel di sini ya. Oke, nomor 5. Bagaimana cara memberikan saran kepada teman yang baik? Nah, katanya caranya harus sopan, memberikan solusi, dan tidak memaksa. Gitu ya. Anak-anak ini kalau misalkan terlalu kecil, di sini nulisnya susah, silakan di kertas lembar, kemudian ditempel di sini ya. Sesuai dengan muatannya. Ya. Oke, kita masuk ke SPDP. Nomor 1, garis yang dibuat untuk membentuk bidang lingkaran adalah garis lurus, zigzag, atau melengkung, atau lengkung. Jawabannya, yes, betul, lengkung. Bagus, Devano. Oke, nomor 2, warna kuning dan ungu termasuk jenis warna? Ya, ini harus dikerjakan sendiri ya. Silakan kerjakan sendiri ya. Apakah sekunder, primer, atau tersier? Nomor 3, jenis kain tradisional yang terdapat gambar dekoratif adalah ini yang dapat dipakai untuk gambar dekoratif. Apa katanya? Nah, diisi katanya. Silakan lihat di buku tematiknya ya, yang menggambarkan tentang gambar dekoratif. Nomor 4, objek gambar yang terdapat dalam gambar dekoratif adalah apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nomor 5, apa fungsi gambar dekoratif? Sebagai penghias suatu benda agar terlihat lebih menarik. Oke, kita coba disusun ya homework-nya yang mana saja. Bahasa Indonesia berarti kerjakan yang nomor 4 dan 5. Kemudian matematika silakan kerjakan nomor 2 dan 5. Kemudian yang PKN kerjakan nomor 3 dan 4. Dan SBDP kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Silakan, tadi yang sisanya udah dituntun kita ya sama Miss Liz ya, tapi anak-anak yang masih kosong-kosong silakan kerjakan masing-masing di rumah ya. Tinggal dilihat di buku tematik yang pelajaran sebelum-sebelumnya ya. Oke. Oke, anak-anak sudah sampai di sini. Thank you for attention. See you next week. Insya Allah kita bentuk kembali ya. Pekan depan kita akan PH, persiapan diri anak-anak ya. Tidak main-main. Kita belajar menilai bagaimana pemahaman anak-anak ya di PH 1 dan PH 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.